إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada sore hari yang cerah ini kembali tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan taufik dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kepadanya yang memudahkan bagi kita untuk senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu mengadakan majelis ilmu untuk mempelajari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita ketahui adalah sebab utama yang akan menjadikan manusia mendapatkan dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu di majelis yang agung ini dalam rangka membahas satu permasalahan, pembahasan yang sangat penting dalam Islam, yang tentu saja pembahasan ini menjadi tujuan utama orang muslim yang benar-benar menginginkan kesempurnaan iman, yang benar-benar menginginkan kebaikan dalam agamanya. Pembahasan yang berhubungan dengan inti utama ajaran agama Islam, yaitu meraih kemanisan iman, meraih kelezatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna, agama yang disifati dengan kebaikan, yang berarti kebaikan tersebut mencakup semua kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Karena agama ini diturunkan oleh Zat yang Maha mengetahui tentang segala sesuatu yang terbaik untuk makhluk di alam semesta ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang mengetahui? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini? Dialah yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk makhluk di alam semesta ini. Wa huwal latiful khabir, dan Dia Maha lembut lagi, Maha mengetahui segala sesuatu.
karena dialah yang mensyariatkan dan menurunkan agama ini, maka kita yakin hanya dengan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, alam semesta ini beserta isinya akan menjadi makmur dan sejahtera. Alam semesta ini akan dijauhkan dari berbagai macam bencana-bencana dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Inilah tujuannya diturunkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam salah seorang imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Abu Bakar Ibnu Ayyash, yang beliau adalah salah seorang imam ahlul hadis yang sangat terkenal dan sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menafsirkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan ila ahli al-ardi wa hum fi fasad. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa huwa minal mufsidina fil ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada masyarakat bumi yang pada waktu itu penduduk bumi dalam keadaan rusak semua tatanan kehidupan mereka. Fa aslahahumullah, kemudian Allah perbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau, "Faman ja'a," barang siapa yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada selain yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelesaikan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa minal mufsidina fil ard, maka dia berarti termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Keterangan beliau ini menggambarkan kepada kita bahwa agama Islam itu diturunkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Makanya kita kenal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang beliau bawa benar-benar membawa kepada orang-orang yang mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan petunjuk beliau kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, kepada kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itulah, dengan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha kita amalkan dalam diri kita sendiri, bersama keluarga kita, masyarakat kita, dan menyebarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada seluruh umat manusia, hanya dengan itulah akan tercipta kebaikan dan kesejahteraan di alam semesta ini. Oleh karena itulah, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang manfaat yang akan dirasakan oleh semua makhluk di alam semesta, bukan cuma manusia, ketika disebarkannya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini sekaligus menunjukkan keutamaan seseorang yang mengusahakan tersebarnya ilmu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, hatta al-hitanu fil bahri wa hatta an-namlatu fi juhriha." Sungguh orang yang memahami ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia sehingga menjadi sebab tersebarnya kebaikan kepada semua manusia dan semua mereka mengamalkannya. Orang yang seperti ini yastaghfiru lahu, akan didoakan kebaikan dan dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sampai pun semut dalam lubangnya, dalam riwayat lain, hatta namlatu fi juhriha, sampai pun semut dalam lubangnya, kemudian sampai pun ikan-ikan di lautan.
Sampai pun ikan-ikan di lautan memintakan ampun kepada orang tersebut. Diterangkan oleh para ulama apa arti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kenapa ikan-ikan di lautan, kemudian semut di lubangnya, dan semua makhluk hidup yang lainnya selain manusia, yakni binatang-binatang, merasa berkepentingan untuk mendoakan kebaikan kepada orang tersebut? Jawabannya, sebabnya adalah dikarenakan orang-orang yang menyebarkan ilmu agama berusaha untuk menyebarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan sebab tersebarnya petunjuk ini sehingga manusia mengamalkannya, akhirnya alam semesta pun menjadi makmur. Bencana-bencana di alam semesta pun menjadi berkurang. Hujan juga turun pada waktunya dan tidak mencelakakan makhluk di dunia ini. Sehingga dengan sebab ini binatang-binatang pun merasakan manfaatnya, maka mereka berdoa memintakan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengusahakan dan menjadi sebab terciptanya kebaikan tersebut. Nah, ini menunjukkan dalil bagi kita bahwa untuk menjadikan alam semesta beserta isinya itu makmur, apalagi untuk manusia, tidak lain dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi dalil bagi kita bahwa agama Islam adalah agama yang sangat jauh dari yang namanya membuat kerusakan di muka bumi dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, ajaran yang mengajarkan kekerasan, apalagi mengajarkan tindakan-tindakan teror, membom dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada hubungannya sama Islam. Dari jauh apalagi dari dekat. Karena tidak mungkin Islam itu menghalalkan menghancurkan bangunan-bangunan yang yang sedang dimanfaatkan oleh manusia. Jangankan untuk menghancurkan bangunan, kemudian juga menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Sedangkan nyawanya seorang yang beriman saja sudah kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, itu lebih lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dunia dan seisinya. Itu nyawa seorang yang beriman. Bahkan orang kafir saja yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, itu diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya sorga. Oleh karena itu, dari sini saja sudah kita mengetahui ajaran seperti ini, tindakan seperti ini sama sekali bukanlah satu tindakan yang bersumber dari syariat Islam, apalagi sampai dikatakan sebagai jihad yang sudah kita ketahui keutamaannya sangat besar dalam Islam, yang sangat jauh daripada sifat-sifat yang atau cara-cara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, bapak-bapak serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan makalah yang di-copy dan dibagikan ke antum, kita akan mengkaji satu pembahasan yang sangat penting dalam Islam mengenai hakikat kesempurnaan iman, kemanisan iman. Yang ini mungkin sering kita ucapkan, sering disampaikan dalam ceramah-ceramah, tapi pertanyaannya, sudahkah kita merasakannya? Sudahkah benar-benar kemanisan iman itu terwujud dalam diri kita? Dalam artian, waktu kita melaksanakan amalan-amalan ibadah, apakah kita melaksanakannya benar-benar dengan nikmat, benar-benar dengan jadi sewaktu kita menegakkan amal-amal ibadah, apakah kita benar-benar melaksanakannya dengan nikmat? Apakah benar-benar kita menyikapinya sebagai satu kebutuhan kita? Atau kita selama ini masih melaksanakannya dengan keadaan atau perasaan terpaksa? Ini yang menjadi pertanyaan.
Inilah yang akan dibahas dalam pembahasan tentang kemanisan iman atau kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya seperti yang saya bahas tadi untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Sehingga mustahil orang yang taat kepada Allah kemudian menderita hidupnya di dunia. Sebagaimana tidak akan mungkin syariat Islam yang digariskan atau yang dibuat atau yang disyariatkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya, tidak mungkin syariat yang agung ini diturunkan untuk menyulitkan manusia. Karena itu sama dengan kita bersangka buruk kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketentuan yang akan menyulitkan hambanya, apalagi menyulitkan orang-orang yang beriman kepadanya. Ini mustahil. Ini merupakan sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya pada kenyataannya itu yang kita rasakan. Baru saja kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, mayoritas dari kita merasakan ibadah puasa itu adalah berat. Karena harus menahan lapar dan haus. Lalu sekarang bagaimana? Dikatakan iman itu hakikatnya adalah manis, tapi manusia, kebanyakan kaum muslimin belum merasakannya. Maka kita akan dapatkan jawabannya insya Allah dalam pembahasan yang akan kita kaji pada sore hari ini. Sekarang kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan dalil-dalil yang menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman dan taat kepadanya akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia sebelum di akhirat nanti. Ini sekaligus merupakan sanggahan terhadap orang-orang yang menyangka bahwa orang yang rajin beribadah dan taat kepada Allah itu akan menderita hidupnya, akan sulit dalam kehidupannya di dunia. Ini jelas-jelas merupakan tuduhan yang penuh dengan kedustaan. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, saya sebutkan di makalah itu, surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang baik di dunia. Kemudian di akhirat nanti sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ini dalil yang pertama, bahwa kebahagiaan hidup itu dirasakan di dunia sebelum terlebih-lebih di akhirat nanti, dan itu hanya dicapai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Dalil berikutnya, di sini ada 4 ayat yang saya bawakan, cukup 2 yang saya baca. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang bertakwa, yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Rabbmu. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, dia akan mendapatkan hasanah, kebaikan di dunia ini, yaitu kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup yang hakiki. Dan bumi Allah adalah luas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanyalah orang-orang yang bersabar di akhirat nanti akan mendapatkan pahala kebaikan yang tidak ada batasannya. 4 ayat yang saya bacakan ini dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa
ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah dua kebaikan, pertama di dunia, yang kedua di akhirat nanti. Yang ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan kebahagiaan hidup atau ketenangan hidup yang sebenarnya kepada orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Ini mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan hidupnya orang-orang yang berpaling dari petunjuknya, berpaling dari peringatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan orang-orang yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, yang sempit di dunia. Kemudian di akhirat nanti dia akan lebih menderita dengan diimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Jadi ini semua dalil yang kita semua yakini kebenarannya. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri menegaskan bahwa tidak mungkin kebahagiaan hidup itu dicapai oleh orang-orang yang berpaling dari peringatannya. Ini yang pertama. Kemudian lebih tegas dan lebih nyata lagi, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau menggambarkan tentang sifatnya agama Islam, tentang sifatnya Al-Quran, fungsi daripada Al-Quran. Kita baca dari awal ayat Al-Quran sampai akhir, tidak akan kita dapati satu ayat pun yang mengesankan bahwasanya agama Islam ini diturunkan untuk menyulitkan manusia. Al-Quran bahkan disifati dengan sifat-sifat yang indah, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai busyra, kabar gembira, sebagai hudan, petunjuk, kemudian syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia, dan semua bahasa-bahasa yang indah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, semua dengan bahasa-bahasa yang indah. Bahkan yang namanya kesulitan atau rasa berat, itu sudah kita ketahui dinafikan atau ditiadakan jelas-jelas dalam agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra." Allah menghendaki kebaikan, apa kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian dalam agama ini rasa berat atau rasa sulit. Sehingga dengan ini sebagian dari para ulama mengkritik penamaan hukum-hukum Islam dengan kata-kata taklif. Taklif itu artinya membebani. Dalam istilah fikih kita dengar, kalau orang yang sudah dewasa dan berakal dinamakan mukallaf. Secara bahasa artinya orang yang terbebani, artinya terbebani hukum syariat. Ini dikritik oleh sebagian para ulama. Seperti Ibnu Qayyim mengisyaratkannya, itu juga oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan para ulama yang lainnya. Maksudnya kritikan ini mereka ingin tidak menyetujui kalau hukum-hukum Islam itu dianggap sebagai beban yang memberatkan manusia. Karena ini bertentangan dengan kenyataan, bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang hukum-hukumnya sendiri, dan juga bertentangan dengan sifat-sifat yang maha sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengkritiknya dari segi yang jelas. Ini semua menggambarkan kepada kita bahwa agama Islam benar-benar diturunkan bukan untuk menyulitkan manusia, tapi justru untuk membahagiakan kehidupan mereka. Oleh karena itulah kita dapati orang-orang yang sempurna keimanannya, orang-orang yang sempurna keimanannya, mereka adalah orang-orang yang menjalankan agama Islam dengan menganggapnya sebagai kebutuhan dan tidak perlu dipaksa dalam menjalankannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, orang-orang yang sempurna imannya, mereka menjalankan ibadah. Kalau kita baca biografi mereka, kita akan dapati mereka benar-benar rela mengorbankan semua yang mereka miliki untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang salat. Antum ketahui semua dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang salat dalam sabda beliau, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan kesenangan, kesejukan bagi hatiku ketika aku melaksanakan salat. Padahal antum tahu salat itu adalah perkara yang berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang munafik Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana mereka menjalankan salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka melaksanakannya dalam keadaan malas, berat, karena salat tidak sesuai dengan hati mereka yang rusak. Ini gambarannya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan salat dengan nikmat. Bahkan beliau mengatakan salat itu sebagai penghibur dan penyejuk hati beliau. Pernah dalam satu perjalanan sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika masuk waktu salat, yang pada waktu itu mereka dalam keadaan payah, kemudian panas terik di siang hari, ditambah lagi dengan perbekalan yang seadanya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mendirikan salat dengan ucapan beliau, "Arifna bis salati ya Bilal." Wahai Bilal, berikanlah kesenangan kepada kami dengan menjalankan salat. Jadi subhanallah, ini bahasa yang indah. Bahasa yang terucap dari mulut seseorang yang benar-benar merasakan bahwasanya amalan ibadah itu adalah sesuatu yang memang mendatangkan kenikmatan hidup bagi manusia, bukan untuk mempersulit mereka. Inilah gambaran yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melangkah kepada para sahabat beliau, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Orang-orang yang telah meraih kesempurnaan iman. Juga kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala mensifati imannya para sahabat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikum al-iman habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Sekaligus Allah menjadikan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, menjadikan kalian benci kepada kekufuran, perbuatan fasik dan perbuatan maksiat. Jadi inilah para sahabat. Iman itu indah dalam hati mereka. Nah, orang yang sudah seperti ini keadaannya, ketika menjalankan amal-amal taat, mereka tidak perlu dipaksa. Mereka menjalankannya seperti orang yang memang membutuhkannya. Karena memang para ulama itu menggambarkan kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti kebutuhan manusia terhadap makan dan minuman, bahkan lebih daripada itu. Antum tahu semua riwayat yang sangat terkenal ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan, "An-nasu yahtajuna ila al-ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Manusia membutuhkan ilmu, membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Melebihi semua itu. Bahkan ini termasuk perkara darurat yang paling darurat. Ibnu Taimiyah mengatakan ar-risalatu daruriyatun lil alam la budda lahu minha. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebutuhan primer yang paling utama bagi semua makhluk di alam semesta, yang mereka tidak akan mungkin bisa lepas darinya. Nah, ini hakikatnya. Cuma sekarang pertanyaannya, kenapa belum bisa kita merasakan? Kenapa belum bisa kita merasakan hakikat tersebut? Padahal kalau kita lihat, harusnya sesuatu yang nikmat itu akan dirasakan oleh hati kita ketika menjalankannya sebagai kebutuhan yang dicarinya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan iman yang sempurna dalam beberapa hadis yang sahih sebagai sesuatu yang memiliki halawah? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman."
Ada 3 perkara yang barang siapa memiliki 3 sifat ini, maka dia akan merasakan apa? Halawatul iman. Dia akan merasakan kemanisan iman. Berarti iman itu sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis artinya dicari dan dibutuhkan oleh manusia, tidak perlu dipaksa untuk untuk dia melakukannya. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan atau kenikmatan iman. Siapa dia? Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Perhatikan di sini, iman itu juga digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki at-ta'am, kelezatan dan kenikmatan. Nah, inilah hakikatnya agama Islam seperti ini. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa kebanyakan kaum muslimin belum bisa merasakan hal tersebut? Termasuk diri kita. Kenapa kemarin ketika kita menjalankan puasa, yang puasa itu sudah kita ketahui adalah ibadah yang besar, salah satu rukun Islam. Mestinya ibadah yang besar seperti ini juga semakin besar kenikmatannya. Kenapa waktu kita melaksanakan sholat, apalagi sholat-sholat yang berat seperti sholat subuh, sholat isya, apalagi sholat malam, masih sangat sulit kita melakukannya. Kalaupun kita berdiri melaksanakannya dalam keadaan terpaksa atau masih berat, menundukkan hawa nafsu kita. Apa yang melatar belakangi sampai semua ini terjadi? Jawabannya adalah karena ada yang menghalangi manusia untuk merasakan kelezatan iman tersebut. Ada sesuatu dalam hati mereka yang menghalangi. Apa penghalang tersebut? Penghalang tersebut adalah penyakit hati. Penghalang tersebut adalah penyakit hati. Perumpamaannya seperti manusia atau orang yang normal ketika dihadapkan padanya makanan yang enak, makanan yang lezat. Kalau kondisinya sedang normal dan fit, maka dia akan merasakan makanan yang lezat tersebut sebagai sesuatu yang dibutuhkannya, sesuatu yang memang diinginkannya, tidak perlu dipaksa dia mengkonsumsinya. Tapi ketika dihadapkan pada makanan yang enak tersebut terhadap orang yang sedang bermasalah kesehatannya, yang tidak fit kondisinya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia merasakan makanan enak tadi sebagai makanan yang pahit, atau dia tidak merasa enak badan dalam mencicipinya, atau bahkan tidak mau makan sama sekali. Ini keadaannya. Siapa yang salah dalam masalah ini? Apa ini makanannya atau orangnya? Maka jelas yang salah adalah orangnya. Sama seperti tadi, syariat Islam diturunkan untuk memberikan kebaikan hidup bagi manusia. Ibadah-ibadah itu hakikatnya adalah untuk mendatangkan kenikmatan bagi orang yang menjalankannya. Tapi ternyata sebagian orang tidak bisa merasakan hal tersebut. Siapa yang bermasalah? Jawabannya orang tersebut bermasalah, ada penyakit dalam hatinya yang harus disembuhkan. Oleh karena itu ternyata agar bisa mencapai kesempurnaan iman, kita membutuhkan obat. Harus benar-benar kita obati penyakit tersebut, barulah kita merasakan kemanisan iman itu. Yang mana obatnya tidak lain adalah ada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya jelaskan dalam pengajian yang lalu, fungsi daripada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam upaya mengobati hati manusia seperti fungsinya hujan yang diturunkan ke bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan ke bumi ini. Itulah perumpamaan daripada
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam upaya memperbaiki hati manusia agar mereka bisa meraih kenikmatan iman dan kebahagiaan ketika menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fungsinya hujan dalam memperbaiki tanah yang tandus? Maka demikian pula fungsinya ilmu. Ilmu akan membersihkan kotoran dalam hati manusia, kemudian menghidupkan hati yang mati. Ilmu juga nanti akan menumbuhkan amalan-amalan kebaikan pada hati tersebut, sebagaimana air hujan yang berfungsi untuk menghidupkan tanah yang tandus, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan manfaat kepada makhluk hidup yang hidup di tanah yang ditimpa hujan tersebut. Maka subhanallah, oleh karena itu sekali lagi tidak akan mungkin bisa mencapai kebersihan hati, menyembuhkan penyakit hati orang yang tidak mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini merupakan salah satu fungsi utama daripada ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan hal ini dalam sebuah nasihatnya yang panjang ketika menggambarkan bagaimana fungsi daripada ilmu dalam membawa pemiliknya untuk merasakan hakikat kenikmatan iman. Dalam sebuah asar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fasalana mastaw'ara minhul mutrafun wa anisu bimastawhasha minhul jahilun. Ilmu itu membawa mereka, pemiliknya, untuk merasakan hakikat kenikmatan iman, kebahagiaan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka mencapai ini, kata beliau, fasalan, akhirnya mereka menganggap ringan, menganggap mudah menjalankan ibadah yang dianggap berat oleh orang-orang yang melampaui batas. Wa anisu, dan mereka merasakan kebahagiaan, kegembiraan ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu dianggap sulit bagi orang-orang yang jahil yang tidak mengenal petunjuknya. Ini nasihat yang sahih yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menunjukkan kepada kita bahwa fungsi daripada ilmu yang utama adalah membersihkan hati manusia sehingga hati tersebut siap untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang setelah itu barulah dia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan iman dan kebahagiaan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, kalau kita menyadari bahwa diri kita belum merasakan kenikmatan tersebut, berarti saat ini kita mau tidak mau harus memposisikan diri kita seperti orang yang sakit. Orang yang sakit ya harus mau berobat. Dan inilah jawabannya. Kalau mungkin ada yang waktu saya katakan tadi, tidak ada satupun dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bahwa ajaran Islam itu sulit dan berat. Mungkin ada yang dapat sebagian dalil yang terkesan seperti itu, seperti misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu manusia. Nah, ini kan berarti berat. Makarih itu artinya hal-hal yang susah. Bagaimana menjawab kenyataan ini? Atau misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana menjawab kenyataan ini? Jawabannya, ini tidak bertentangan dengan gambaran yang saya terangkan tadi tentang kemanisan iman yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa artinya kedua hadis tadi? Arti kedua hadis tadi adalah memang pada tahapan awal seseorang yang ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dia mesti merasakan berat dulu di awalnya. Dikatakan huffatil jannatu bil makarih, surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang berat. Ini
Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja jadikan demikian untuk apa? Untuk menjadi ujian bagi manusia. Yang nanti dengan ini akan dipisahkan siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang dusta dalam pengakuan keimanannya. Maka ketika seseorang mendapati dirinya imannya tidak sempurna, tentu dia butuh untuk menyempurnakan dan mengobati penyakit hatinya. Yang namanya orang yang berobat, ya kita pending dulu, insya Allah kita teruskan nanti setelah salat maghrib karena sudah waktunya adzan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berdasarkan pengamatan terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di makalah di sini saya sebutkan ucapan Ibnu Qayyim yang membawakan terapi penyakit hati, kesimpulan dari terapi penyakit hati yang harus dilakukan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit hatinya. Yang beliau simpulkan terapi tersebut dalam 3 model pengobatan. 3 model pengobatan yang beliau istilahkan dengan madarus sihah. Madarus sihah yaitu ruang lingkup penyembuhan. Yang subhanallah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa metode penyembuhan untuk terapi penyakit hati ini secara umum juga sama persis dengan yang diterapkan oleh dokter ketika mengobati penyakit badan manusia. Ini kata beliau. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran senantiasa membuat perumpamaan bagi manusia dengan sesuatu yang terlihat untuk menggambarkan sesuatu yang terdapat dalam hati manusia. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan pemahaman, di antaranya adalah cara mengobati penyakit hati. Kesimpulannya ada 3 cara pengobatan tersebut, melakukan 3 model terapi ini. Yang pertama, apa yang beliau istilahkan dengan hifdzul quwwah, menjaga kekuatan. Jadi kalau pada badan manusia, meskipun badan tersebut kena penyakit, maka dia mesti memiliki kekuatan yang tersisa. Jadi kondisi yang ada ini dipertahankan, bahkan ditingkatkan karena berfungsi untuk melawan penyakit yang sudah terlanjur masuk. Maka demikian pula hati manusia. Kalau kita ingin bersihkan dan melawan penyakit yang sudah terlanjur masuk, harus dijaga kekuatan hati yang ada. Bahkan harus ditingkatkan. Bagaimana cara menguatkan atau meningkatkan kekuatan hati? Caranya adalah diisi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena petunjuk Allah itu berfungsi untuk menguatkan hati. Apalagi ilmu-ilmu yang utama seperti ilmu tauhid. Ini penguat hati yang paling utama. Kemudian diisi dengan membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan artinya. Merenungkan kandungan artinya ini juga termasuk penguat hati yang paling utama. Dan zikir-zikir yang lain yang disyariatkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terapi yang kedua, setelah dijaga kondisi atau kekuatan yang tersisa, yang kedua adalah dengan apa yang beliau istilahkan dengan yang namanya al-himyatu minal mu'dhi. Penjagaan atau memelihara, menjaga hati dari penyakit lain. Sudah terlanjur ada masuk penyakit, jangan ditambah parah dengan adanya penyakit lain. Al-himyatu minal mu'dhi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah istifragul mawadil fasidah. Kalau kondisi yang tersisa sudah dijaga, kemudian penyakit lain berusaha untuk dicegah agar tidak semakin parah penyakitnya, berarti tinggal tersisa yang ketiga, yaitu bagaimana mengeluarkan atau mematikan penyakit yang sudah terlanjur masuk. Dalam hal ini kalau berhubungan dengan hati manusia adalah dengan taubat dan istighfar. Karena taubat dan istighfar itu menghilangkan semua bekas-bekas dan kotoran-kotoran perbuatan maksiat di masa lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah
seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Jadi, pertama menjaga kekuatan hati yang tersisa, yaitu dengan cara mempelajari ilmu tauhid, menyempurnakan ilmu tentang keimanan, mengisi hati dengan memahami Al-Quran yang merupakan sumber penguat hati yang paling utama, dan dengan zikir-zikir yang disyariatkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Yang kedua, menjauhkan hati dari penyakit lain yang semakin memperparah, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan sebab-sebabnya, karena kedudukan maksiat pada hati manusia seperti kuman penyakit pada badan manusia. Dan yang terakhir adalah mematikan penyakit yang sudah terlanjur masuk, membersihkan kotoran-kotoran maksiat yang sudah terlanjur masuk ke dalam hati, yaitu dengan cara bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang nasuh, tobat yang sungguh-sungguh dan ikhlas kepadanya semata-mata. Nah, dengan cara menerapkan 3 terapi ini disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang maha mampu untuk membersihkan hati manusia, dialah yang maha mampu untuk mensucikan jiwa manusia, sebagaimana doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku, bersihkanlah hatiku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, engkaulah yang menguasai dan melindunginya. Dengan ini semua kita terapkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kesungguhan manusia. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengobati penyakitnya, maka dialah yang akan semakin mudah mendapatkan taufik dari Allah untuk kesembuhan penyakit tersebut. Nah, oleh karena itu Allah ingin melihat kesungguhan manusia, yang mana dia akan melimpahkan hidayah kepada manusia sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan manusia itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami untuk kebaikan, maka mereka inilah orang-orang yang akan kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Di sini Allah menerangkan hidayah darinya tergantung dari kesungguhan manusia. Semakin besar kesungguhan manusia, semakin sempurna pula hidayah. Semakin sedikit kesungguhan, maka juga semakin sedikit bagian hidayah yang akan didapatkan oleh manusia itu. Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, Allah subhanahul hidayata bil jihad fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya dengan perjuangan dan kesungguhan manusia, maka orang yang paling besar perjuangan dan kesungguhannya, dialah yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah gambaran tentang iman yang sempurna, kesempurnaan iman, kemanisan iman yang kelengkapan atau keterangan lebih lanjutnya bisa dibaca dari makalah yang telah saya siapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dalam pengajian yang kita adakan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan isi dengan babak tanya jawab. Maka sekali lagi, afwan atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kajian kita ini sebagai sebab untuk kita semakin berusaha menyempurnakan keimanan kita, menghilangkan hal-hal yang menjadikan kita merasakan kemanisan iman dengan membersihkan penyakit hati dan kotoran-kotoran yang mengotori jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mencapai semua itu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya langsung atau bagaimana?
Ya, pertanyaan pertama, tolong jelaskan tentang hukum jihad di Indonesia seperti yang dilakukan beberapa orang saat ini. Ya, jihad itu adalah satu ibadah yang agung dalam Islam, yang bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih sebagai dirwatu sanamil Islam, ya, puncak dari Islam. Maka ibadah yang agung seperti ini tentu saja memiliki syarat-syarat dan waktu yang tidak bisa kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Sebagaimana sholat subuh itu besar keutamaannya, tapi kalau dilaksanakan bukan pada waktunya, maka dia bukan menjadi keutamaan besar, tapi menjadi dosa bagi orang yang melaksanakannya. Di antara syarat utama jihad yang disebutkan dalam semua kitab-kitab akidah para imam Ahlussunnah wal Jamaah adalah jihad tersebut dilakukan bersama imam, bersama pemerintah kaum muslimin. Disebutkan dalam semua kitab-kitab, dalam usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab akidah yang memuat akidahnya Imam Syafi'i, yaitu Syarh Sunnah Al-Muzani, juga akidah Tahawiyah dan kitab-kitab yang lainnya. Mereka semua mengatakan wal jihadu madin ma'al umara ma imam min a'immatil muslimin barran kana al-imamu aw fajiran. Jihad itu harus dilakukan bersama imam atau bersama pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin tersebut adalah orang yang taat ataupun dia orang yang suka berbuat maksiat. Ini termasuk syarat utama jihad. Jadi tidak seperti yang dilaksanakan saat ini. Pertama, mereka tidak diizinkan oleh pemerintah. Yang kemudian, yang kedua, justru mereka menentang pemerintah sendiri. Maka ini bukan jihad. Ini namanya merupakan perbuatannya orang-orang Khawarij yang bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh orang-orang yang seperti ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idza laqitumuhum faqtuluhum, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum 'inda Allah yaumil qiyamah." Kalau kamu jumpai mereka, maka bunuhlah mereka, karena orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Inilah orang-orang Khawarij yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh karena kerusakan yang mereka timbulkan, membunuh kaum muslimin, membunuh nyawa yang tidak berdosa, dan membuat kerusakan sangat besar sehingga membunuh mereka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbuatan pemerintah melakukan pembunuhan terhadap mereka sesuai dengan pertimbangan maslahat ini bukanlah merupakan hal yang tercela, bahkan diperintahkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat jihad banyak sekali yang dilanggar jelas dalam apa yang dilakukan oleh mereka ini, termasuk bunuh diri. Sudah kita ketahui hukumnya haram dalam Islam. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqtulu anfusakum," janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamati fi nari jahannam khalidan mukhalladan." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab selama-lamanya dengan sesuatu yang dijadikan membunuh dirinya itu dalam neraka jahannam. Maka jelas tidak mungkin Islam mensyariatkan perbuatan yang sangat rusak seperti itu. Ini adalah perbuatannya orang-orang Khawarij yang merupakan kelompok pertama yang menyempal dalam Islam, yang terkenal mereka dengan mudah mengkafirkan, menentang pemerintah kaum muslimin, yang mana sudah kita ketahui di antara akidah yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah kewajiban untuk mentaati pemerintah. Dan kalaupun kita menasihati mereka adalah dengan cara yang baik. Bukan berarti taat sama pemerintah memang tidak menasihati atau membiarkan mereka berbuat dalam kesalahan, tidak. Kita menasihati, kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka, dan cara menasihati adalah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan di depan umum. Kita sendiri kalau disebutkan aib kita di depan umum, maka kita akan marah, apalagi orang-orang yang punya kekuasaan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Man arada minkum an yansaha lidhi sultanin fala yuftihi alaniyatan wal ya'khudh biyadihi
wa in qabila minhu wa illa adda alladhi ma alaihi. Barang siapa di antara kamu yang ingin menasihati seorang penguasa, maka janganlah dia melakukannya terang-terangan, tapi hendaknya secara sembunyi-sembunyi dia mengambil tangannya, kemudian menyampaikan nasihat tersebut. Kalau diterima maka alhamdulillah, kalau tidak maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah cara bermuamalah dengan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Seandainya aku memiliki satu doa yang pasti terkabulkan, maka aku akan jadikan doa tersebut untuk kebaikan penguasa. Karena dengan baiknya mereka maka akan baik semua masyarakat muslim yang ada di bawah kekuasaan mereka. Jadi Ahlussunnah mengajarkan untuk taat kepada pemerintah dan menyampaikan nasihat yang baik untuk mereka serta mendoakan kebaikan untuk mereka, yang mana apalagi di negara kita yang alhamdulillah dakwah Islam, dakwah sunnah diberikan kebebasan, kemudian sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id dilaksanakan juga, bahkan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah kita. Belum lagi pelaksanaan ibadah haji dan ibadah-ibadah besar yang lainnya, yang ini harusnya disyukuri, dan ini menunjukkan bukti bahwasanya pemerintah kita adalah pemerintah muslim yang memberikan perhatian besar untuk mengurus kepentingan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kaum muslimin. Maka oleh karena itu yang memberontak kepada pemerintah adalah orang-orang Khawarij, orang-orang yang menyimpang dari pemahaman Islam yang benar, yang harusnya kita berusaha untuk membantu pemerintah dalam hal menghadapi kerusakan mereka. Apakah ada kitab yang berisi kumpulan asar sahabat, asar tabi'in, asar tabi'ut tabi'in? Kitabnya banyak. Kalau maunya berhubungan dengan masalah-masalah fikih kebanyakannya, termasuk juga masalah-masalah yang lain, misalnya kitab Syarhu Ma'anil Athar punyanya Imam Tahawi, atau Al-Musannaf tulisannya Imam Abdul Razzaq, atau Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kalau yang berhubungan dengan masalah-masalah akhlak dan masalah-masalah akidah yang lainnya, masalah-masalah akhlak misalnya di nukilan biografi mereka, riwayat-riwayat hidup mereka, misalnya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, atau Tazkiratul Huffaz, atau kitab-kitab yang berisi tentang perawi-perawi hadis seperti kitab Tahdzibul Kamal dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Adapun yang berhubungan dengan nukilan-nukilan masalah akidah, ya di kitab-kitab para ulama yang memuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai, dan juga banyak yang lainnya. Jadi kitab-kitab ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu untuk bisa membacanya adalah kita merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Siapakah Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab? Apakah beliau saudara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab mungkin namanya kurang lengkap ya. Di daerah Papua ada orang murtad, ditanya alasan murtad, dia menjawab karena Al-Quran itu bahasa Arab sehingga sulit dipahami, sedangkan Injil berbahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Jawabannya, apakah Injil itu asalnya bahasa Indonesia? Itu kan terjemahan. Injil terjemahan, ini alasan yang dibuat-buat. Maka jawabannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memilih Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan alhamdulillah orang yang mempelajarinya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya terjemahan-terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa, yang dengan ini memudahkan kaum muslimin untuk bisa mempelajari dan mengkaji kandungannya. Ini adalah alasan yang dibuat-buat, karena kitab-kitab suci yang lainnya pun juga bukan dengan bahasa Indonesia turunnya, juga diterjemahkan, bahkan sudah banyak mengalami perubahan, tambahan, dan pengurangan. Bagaimana caranya agar hafalannya cepat dan banyak? Imam Bukhari waktu ditanya, bi ayyi syai'in tasta'inu 'alal hifdzi, dengan apakah kamu menjadikan kekuatan hafalanmu? Maka beliau mengatakan bikasratil qiraa'ah bidawamil qiraa'ah wa kasratil mudzakarah, dengan banyak membaca dan banyak bermudzakarah, mengulang-ulangi apa yang telah dihafal. Jadi dengan banyak mendiskusikannya, mengulang-ulanginya, mempelajarinya kembali, itu akan menguatkan hafalan.
Ya, yang paling utama jelas karena ilmu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menjaga hal-hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa yang telah kita pahami dari agamanya. Maka perbuatan maksiat jelas ini harus dihindarkan. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang mampu menetapkan pemahaman agama Islam yang benar dalam hati kita. Bagaimana caranya agar tidak cepat marah dan jengkel? Ya, ini membutuhkan perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Kalau kita mengetahui bahwa dengan membiarkan diri untuk selalu mengikuti kemarahan itu akan berarti memanjakan hawa nafsu manusia yang selalu merintahkan kepada kejelekan, maka dengan ini hendaknya kita berusaha menahan kemarahan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memuji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan di antara sifat utama orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang selalu menahan kemarahannya di saat dia mampu untuk melampiaskannya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa syadidu bisur'ah wa innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah kuat dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai nafsunya ketika dia sedang marah. Bagaimana kalau mengikuti manhaj salaf jadi dibenci oleh tetangga karena dianggap aneh ajarannya, tidak seperti pada umumnya? Maka dijawab bahwasanya alhamdulillah pemahaman yang benar itu adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Adapun kalau dikatakan tidak seperti orang pada umumnya, maka jawabannya keumuman manusia bukanlah merupakan ukuran. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karena itu termasuk di antara ciri-ciri yang disebutkan dalam beberapa riwayat tentang orang-orang yang asing di akhir zaman karena berpegang teguh dengan sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, unasun qalilun fi unasin su'in katsir man ya'tihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang baik yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah manusia yang banyak jumlahnya. Orang-orang yang membenci mereka lebih banyak daripada yang bersama mereka. Jadi ukurannya adalah bukan umum, bukan banyak atau sedikit, tapi ukurannya adalah apa yang dipegangnya, apakah kebenaran atau kesalahan. Ketika Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW, ketika Nabi SAW menggambarkan tentang umat-umat yang terdahulu dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, umat-umat yang terdahulu beserta para nabinya, Nabi SAW mengatakan, "Uridat alayyal umam," ditampakkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya kurang dari 10 orang. Bayangkan ini nabi yang demikian bagus dakwanya dan demikian tinggi takwanya kepada Allah. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Bahkan wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah kita akan mengatakan nabi ini dakwanya jelek karena tidak punya pengikut? Jawabannya tidak. Karena ukuran seseorang itu dikatakan benar bukan dari banyaknya orang yang bersama dia, tetapi petunjuk atau kebenaran yang dijadikan sebagai landasan dalam beragamanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tetangga itu yang benci tadi menjadi cinta kalau setelah dinasihati, ya, kita berusaha untuk menasihatinya. Mungkin dia membencinya karena dia belum paham. Seandainya dia paham bahwa ini adalah sesuai dengan kebenaran, maka tentu dia akan berubah insya Allah. Karena kita ketahui kebanyakan keadaan kaum muslimin adalah mereka orang-orang yang tidak paham, yang butuh penjelasan. Kalaupun sampai dianggap tetap dia membenci setelah dijelaskan, maka tentu ridha Allah Subhanahu wa taala lebih kita utamakan daripada ridhonya manusia. Dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu an-nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi an-nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah dan meskipun manusia murka kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia lainnya ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari
ridha manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia juga murka kepadanya. Apakah memerangi hawa nafsu termasuk jihad? Bukan cuma termasuk jihad, bahkan ini adalah jihad yang paling utama. Karena jihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau seseorang belum menundukkan hawa nafsunya. Syaratnya jihad harus ikhlas. Ikhlas tidak akan mungkin tercapai kalau tidak menundukkan hawa nafsu. Jihad harus dengan ilmu, kita mempelajari syarat-syaratnya. Tidak akan mungkin orang bisa mempelajari ilmu kalau tidak menundukkan hawa nafsunya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjihad menundukkan hawa nafsunya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bahkan Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Beliau mengatakan jihad yang sebenarnya yang maksud dalam ayat ini adalah berjihad perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu manusia agar bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seorang yang kuat dan sempurna harus didasari dengan prinsip akidah dalam kehidupan. Apakah prinsip akidah itu dalam kehidupan? Ya, keimanan artinya seseorang yang kuat dan sempurna harus dilandasi dengan prinsip akidah. Artinya, agar iman kita itu benar, maka kita harus berusaha menyempurnakan pemahaman terhadap ilmu yang berhubungan dengan masalah akidah. Akidah itu secara bahasa adalah sesuatu yang mengikat hati manusia. Maka akidah Islam adalah apa yang disebutkan dalam rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka agar sempurna keimanan kita harus mempelajari semua ini dengan baik. Utamanya iman kepada Allah. Apalagi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan ilmu yang paling utama secara mutlak. Karena yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ilmu yang paling mulia secara mutlak, yang ini merupakan syarat untuk iman seseorang itu bisa sempurna. Nah, ada yang lain? Oke. Sudah ada, insyaallah kita cukupkan. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan di lautan dan sampai semut di lubangnya. Apakah ini menunjukkan dalil tidak bolehnya kita untuk semut? Maka jawabannya sudah kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan dalam hadis yang tidak hadis riwayat Imam Muslim misalnya, itu ada larangan untuk membunuh hewan-hewan yang tidak mengganggu manusia. Ketika salah seorang nabi ada yang membunuh atau membakar sekelompok semut, maka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk membunuh yang mengganggu saja. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan diperbolehkan kita membunuh hewan-hewan yang mengganggu berdasarkan hadis sahih yang lainnya yang jelas-jelas mengganggu manusia. Itu diperbolehkan, tapi tidak boleh dengan cara berlebihan dan membunuh yang juga tidak mengganggu, karena mereka itu adalah hewan-hewan yang juga bertasbih dan seperti dalam hadis tadi mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyebarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Kemudian termasuk makna daripada hadis ini diterangkan oleh sebagian dari para ulama, karena orang-orang yang berilmu itu mereka yang mengajarkan kepada manusia bagaimana cara memperlakukan hewan-hewan tadi. Kalau disembelih maka disembelih dengan cara yang baik, dengan pisau yang tajam, tidak menyiksanya, maka hewan-hewan tadi pun kemudian merasakan berterima kasih kepada orang-orang yang mengajarkan hal ini, sehingga mereka mendoakan kebaikan kepada mereka yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم القيامة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته